إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط. Silakan Ustazah. Ustazah, sinyalnya bagus Ustazah? Tapi aku yang sering Putus-putus Ustazah. tidak. Perjuangannya Ustazah kita ya. Masya Allah. Ya, silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Sekarang kita akan belajar terkait dengan istilah atau mungkin bahasa yang biasa familiar di kita adalah mohon maaf cebok ya. Jadi di sini kita akan belajar apa itu istinja, kemudian apa saja syarat-syaratnya, alat-alatnya dan lain sebagainya. Oke. Yang pertama adalah pengertian dari istinja. Selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian istinja, kemudian syarat-syarat istinja, syarat istinja dengan batu, dan syarat batu yang diperbolehkan untuk istinja. Istinja. Next. Nah, pertama pengertian dari istinja. Istinja itu apa sih? Istinja itu berasal dari lafaz naja yang artinya adalah kotoa atau memutus. Maksudnya adalah seseorang memutus dirinya dari sesuatu yang menjijikan, yaitu kotoran maksudnya. Baik nanti air seni maupun tinja gitu. Nah, sedangkan secara istilah yang dikatakan istinja adalah melepas diri dari hal tersebut. Sama ya. Tapi menggunakan air yang suci mensucikan atau menggunakan batu. Nah, jadi media istinja itu ada yang berupa air, ada juga yang berupa batu atau sesuatu yang sifatnya dan fungsinya sama seperti batu. Nah, hukum beristinja di sini apa sih? Istinja itu hukumnya wajib dengan dua hal. Yang pertama, ketika nanti najisnya itu berceceran. Jadi kalau misalnya najisnya udah berceceran, kita tuh hukumnya wajib malah harus langsung istinja. Jadi istinja itu cebok ya. Kalau udah berceceran, seumpama pupuknya udah berceceran, nah itu harus cepat-cepat istinja. Kemudian yang kedua, sebelum melakukan hal-hal yang mewajibkan suci dari najis. Contohnya seperti, sebentar. Oke, kemudian istinja itu diharuskan sebelum melakukan hal-hal yang mewajibkan suci dari najis. Kayak kita melakukan ibadah sholat, kemudian tawaf dan lain sebagainya. Itu kalau bisa istinja dulu, malah harus istinja dulu biar bersih. Nah, kenapa sih istinja itu di sini terlalu ditekankan? Karena berawal dari Quran surat At-Taubah ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wa yuhibbul mutahhirin. Jadi awalnya itu adalah dari penduduk Kuba yang berada di dalam masjid, kemudian mereka bersuci dan membersihkan dirinya. Nah, di situ Allah berkata bahwa Allah sangat cinta kepada hambanya yang melakukan bersuci tadi. Jadi dari sini kita bisa tahu
hukumnya istinja itu sangat diharuskan gitu. Ya ibaratnya kan gini ya, kita badan kita ada kotoran gitu. Ya masa kita dibersihkan, sedangkan Allah aja suka sama sesuatu yang bersih gitu kan. Jadi kalau misalnya istinja ya lebih baiknya adalah untuk disegerakan seperti itu. Jangan sampai nunggu kering, nanti susah, keburu beku gitu ya. Nah, kemudian alat istinja. Alat istinja itu sebenarnya ada 3 kalau di sini saya boleh bahasakan. Yang pertama adalah air, kemudian yang kedua adalah batu, dan yang ketiga adalah sesuatu yang sama sifat dan bentuknya, fungsinya seperti halnya batu. Nah, yang pertama untuk pembahasan air. Airnya di sini adalah air yang suci dan mensucikan. Airnya itu suci, kemudian dia juga bisa mensucikan tempat najis kita. Maksudnya, maaf, kubul atau duburnya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua batu. Nah, syaratnya batu itu harus suci. Jadi batunya nggak boleh batu yang najis. Jadi nanti dilihat kalau misalnya nggak ada air, kemudian adanya batu, batunya dilihat dulu, jangan sampai ada yang najis. Kemudian yang ketiga adalah sesuatu yang fungsi atau sifatnya sama seperti halnya batu. Jadi contohnya kayak tisu ini adalah tisu ini hukumnya disamakan seperti halnya batu. Kan batu yang digunakan di sini adalah batu yang sesuatu yang suci, kemudian keras, kemudian bukan benda yang cair, dan bisa untuk membersihkan najis yang melekat di kubul maupun di dubur, dan bukan sesuatu yang dimuliakan. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak ada batu tapi ada kertas gitu ya, itu boleh. Ada koran itu boleh, asalkan di dalamnya itu tidak mengandung tulisan-tulisan yang tulisan yang dimuliakan seperti tulisan Al-Quran, hadis maupun ilmu. Tapi kalau hanya tulisan-tulisan yang nggak jelas gitu nggak apa-apa. Atau kertas yang polos kalian itu nggak apa-apa. Nah, untuk tisu itu disamakan seperti halnya kertas tadi. Nah, tisu itu kan sebenarnya dia lembut ya. Gimana caranya biar dia bisa dikatakan sebagai pengganti batu? Caranya adalah teman-teman dibuat lingkaran. Jadi dikepal-kepal dulu biar dia serupa seperti halnya itu. Nanti akan saya jelaskan kembali. Nah, kemudian alat istinja yang utama itu sebenarnya menggunakan air. Air yang suci mensucikan. Kenapa kok air itu paling utama? Karena yang pertama, air bisa langsung membersihkan. Jadi langsung membersihkan sampai betul-betul bersih. Nah, kemudian yang kedua, air itu bisa langsung mensucikan gitu. Jadi yang lebih utama pakai air alasannya itu. Kemudian yang kedua, kalau tidak ada air, akhirnya pakai batu. Nah, batu ini sebenarnya sifatnya adalah langsung menghilangkan najis dari tempat keluarnya. Jadi, mohon maaf, seumpama pup, jadi dia pas keluar langsung menggunakan gitu. Jadi, najisnya Putus, itu tidak Ustazah. sampai Putus-putus, Ustazah. Ini udah jelas belum? Ustazah udah jelas belum? Agak sedikit. Sama ya di yang lain juga. Coba sekali lagi, Ustazah. Iya, silakan Ustazah. Menggunakan air. Nah, airnya ini apa kok dikatakan utama? Karena pertama air itu bisa langsung membersihkan najis dan mensucikan. Jadi langsung mensucikan tempat keluarnya najis tadi. Contohnya kayak mohon maaf,
Putus-putus ya? Sebentar. Baik, Ustazah. Halo? Ya. Halo. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam. Silakan, Ustazah. Ini udah jelas, Ustazah? Ya, ya. Ya. Saya ulangi, tadi untuk pembahasan alat istinja yang paling utama adalah menggunakan air. Kenapa kok menggunakan air? Karena air itu pertama dia suci, kemudian yang kedua dia bisa langsung membersihkan semua tempat dan najisnya. Gitu. Jadi langsung bersih kalau pakai air. Kemudian yang ketiga bisa mensucikan tempat najisnya tadi. Makanya pakai air itu sangat utama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya nggak ada air, kita diperbolehkan untuk mengkoser. Mengkoser itu maksudnya memilih mau Ringkas batu, ya, Ustazah. meringkas. Jadi mau batu saja atau mau air saja gitu kan. Oh tadi yang paling utama itu sebenarnya dua-duanya ya. Pertama Iya, Ustazah. pakai batu dulu, kemudian baru pakai air. Tapi Iya. kalau untuk meringkas, silakan dipilih mau airnya saja atau mau pakai batu saja. Ya kalau ada air pakai air, jangan pakai batu. Ustazah Kalau boleh sedikit menambahkan, Ustazah? Iya silakan Ustazah Aza. Tadi kan kata Ustazah yang paling utama itu menggabung keduanya ya. Iya Itu saya betul. punya teladan yang real yang saya lihat gitu ya. Cucunya masih keturunan dari Syekh Nawawi Banten. Ya, beliau itu ketika istinja minta disiapkan tisu. Jadi kita harus siapkan tisu di kamar mandinya. Kemudian beliau tuh pasti selalu beliau menjadikan tisu ini sebagai gantinya batu gitu ya. Jadi beliau tuh istinjanya tuh pakai tisu dulu kemudian pakai air. Jadi betul-betul mengamalkan yang afdol ini ya, menggabungkan antara batu dulu kemudian air. Iya. Silakan Ustazah. Ya subhanallah ya Ustazah Aza. Jadi kita sudah mempunyai teladan, silakan untuk diikuti ya. Itu real tuh langsung. Iya, cucunya Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten. Kebetulan saya lagi ada di Banten nih. Iya, masih dekat dari situ ya, Ustazah. Semoga kecipratan barokah Syekh Nawawi Banten ya. Amin. Oke. Nah, selanjutnya kan boleh tadi meringkas antara air atau batu. Nah, kalau misalnya mau air saja berarti alasannya tadi karena air itu bisa langsung mensucikan dan membersihkan najis sekaligus. Kemudian kalau menggunakan batu itu dia kalau bisa bukan kalau bisa dia langsung membersihkan dari dari duburnya sebelum berpindah. Jadi najisnya itu sebelum berpindah ke samping-sampingnya, usahakan dari duburnya itu langsung dibersihkan seperti itu. Nah, selanjutnya benda-benda yang berpotensi sama seperti halnya batu itu syaratnya yang pertama suci. Kita contohkan seperti tisu tadi ya. Jadi tisunya harus suci. Kemudian yang kedua bendanya itu keras atau bahasa Arabnya itu jamit. Nah, kalau untuk tisu kan prakteknya ada yang lemes ya. Nah, itu gimana biar sampai dikatakan jamit? Nah, caranya adalah harus dibulat-bulatkan gitu. Dibulat-bulatkan, dikepel-kepel biar jadi bentuk bulat sehingga agak keras gitu. Kemudian bukan benda yang cair. Ya, tisu itu kan bukan benda cair ya. Kemudian berpotensi membersihkan najis yang melekat di kubul maupun dubur. Nah, tisu itu kan bisa membersihkan sampai benar-benar bersih ya.
meskipun masih ada bekas. Jadi kelebihannya untuk istinja menggunakan batu ini, jika nanti sudah berupaya dengan sangat keras untuk menghilangkan najisnya dan menghilangkan bekasnya, tapi ternyata bekasnya tidak hilang, itu dimaafu gitu. Kalau air kan bisa sampai benar-benar hilang ya najisnya dan bekasnya. Tapi kalau untuk tisu dan batu, seumpama bekasnya masih ada, itu nggak apa-apa, dimaafu. Asalkan kita sudah ada usaha untuk menghilangkannya. Iya, dimaafu itu dimaafkan berarti ya Ustazah? Iya betul, dimaafkan. Jadi tidak apa-apa. Nah kemudian bendanya itu bukan benda yang dimuliakan. Contohnya kayak buku. Ustazah mohon maaf Ustazah, biar sama yang gambarnya ini Ustazah. Muncul nggak materinya di layarnya Ustazah? Ini baru muncul cara istinja menggunakan batu. Saya masih bahas yang pengertian. Ustazah. Iya. Kan itu di pengertian ada tuh. Nah itu mah jauh banget ke sana. Nah itu. Oh masih di sini Ustazah? Ya. Ya silakan Ustazah. Nah kemudian tadi ya tidak boleh menggunakan contohnya kayak buku, pakai roti, seumpama lagi di atas gunung gitu ya. Ada roti yang ketinggalan, terus kebetulan mau istinja tuh, ya udah pakai roti aja, kan itu kan lebih cepat, itu nggak bisa ya. Jadi roti itu termasuk hal-hal yang dimuliakan. Iya, nggak boleh karena makanan ya Ustazah. Tulang juga nggak boleh ya, bangsa tulang, seumpama di di jalan atau di mana lagi kebelet banget, terus ketemunya tulang nih, itu nggak boleh dipakai. Tuh. Nah, terus Ustazah mau bertanya boleh? Belum dibuka sesi pertanyaan ya, nanti dibuka sesi pertanyaan. Dilanjutkan dulu Ustazah ya. Oke. Ya, silahkan. Nah, kemudian ini saya ingin membahas dalilnya air. Kenapa kok air bisa dijadikan sebagai alat istinja? Nah, ini saya kutip dari kitab Bulughul Maram karya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan fayastanji bil ma'in. Nah, awalnya ini Rasulullah masuk kamar mandi untuk buang hajat. Kemudian sahabat Anas dan seorang anak yang seusianya itu membawa tempat yang berisi air dan satu tombak pendek. Lalu beliau istinja menggunakan air tersebut. Nah, ini dalil awal mula istinja menggunakan air disyariatkan gitu. Kemudian yang kedua, dalil yang memperbolehkan istinja menggunakan batu. Ini juga sama dari kitab Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam al-ghaita. Amaroni an atiyahu bi salasati ahjarin. Wajadtu hajaroini walam ajid salisan. Fa ataituhu bi rausatin fa akhadhahuma wa alqawrasata. Wa qala innaha rijisun. Jadi awalnya ini Kanjeng Nabi itu sedang ingin melakukan qadil hajat atau bahasanya wub gitulah ya. Nah kemudian Kanjeng Nabi ini memerintahkan kepada sahabat Anas untuk mengambilkan sesuatu yang bisa membersihkan wubnya tadi. Nah kemudian sahabat Anas itu mengambil 2 batu dan 1 kotoran sapi yang sudah kering. Jadi beliau ambil tuh karena nggak ketemu 3 batu. Jadi beliau ambilnya cuma 2 dan 1 kotoran sapi yang sudah kering. Lalu beliau berikan kepada Kanjeng Nabi. Nah ternyata Kanjeng Nabi itu hanya mengambil 2 batu saja. Untuk yang kotorannya tadi
disuruh untuk membuangnya. Kenapa kok Nabi mengambil 2 batu saja? Beliau berkata bahwa ini sesuatu yang najis. Jadi intinya boleh istinja pakai batu asalkan batunya itu suci. Kalau batunya najis nggak boleh. Atau sesuatu yang sama sifatnya tadi itu juga harus suci ya. Kalau misalnya najis nggak boleh. Nah, selanjutnya ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi melanjutkan untuk meminta sahabat Anas mengambil 1 batu lagi untuk menggenapi 3 batu. Jadi kalau misalnya istinja menggunakan batu itu bolehnya 3 batu atau selebihnya yang ganjil juga. Minimalnya 3 ya Ustazah. Ya betul. Nanti dilanjut di setelahnya. Silakan. Syarat air yang boleh digunakan untuk beristinja tadi ya, yang pertama suci dan mensucikan, yang kedua dapat menghilangkan najis. Next. Kemudian ini cara istinja yang baik menggunakan air. Nah, ada tata cara tersendiri. Islam mengajarkan dalam menggunakan air, istinjanya lebih baik kubul dulu baru dubur. Jadi kalau misalnya buang air kecil atau mungkin buang air besar setelah istinja, setelah itu kalian melakukan istinja. Nah, kalau memang sudah benar-benar bersih, airnya itu nanti lebih baik mengguyurnya itu di sisi kubulnya dulu, jadi depannya dulu, baru belakang, baru duburnya. Tapi kalau menggunakan batu itu justru sebaliknya, harus duburnya dulu, baru kubulnya dulu. Kenapa? Karena kalau menggunakan air, kalau misalnya kalian yang diguyur itu belakangnya dulu, nanti yang belakang tuh ke depan, gitu. Nah kalau misalnya kalian mengguyurnya yang depan, biasanya kan kalau yang depan air aja yang keluar, jadi sama-sama langsung dibersihkan gitu. Tapi kalau misalnya kalian dari sisi belakang, kan biasanya ada sesuatu yang bukan air. Nah nanti kalau diguyur dia ke depan, makanya sunahnya itu kubulnya dulu, baru nanti. Kemudian next. Baik Ustazah. Sudah muncul? Ya, cara istinja menggunakan batu. Nah, istinja menggunakan batu itu minimal menggunakan 3 batu atau 1 batu yang memiliki 3 sisi. Nah, jadi sunnahnya istinja memang 3 kali karena berawal dari hadis Nabi tadi yang saya bacakan. Jadi Nabi itu pakai 2 batu, kemudian Nabi dalam riwayat lain menambahkan kata fa'amaroni kemudian beliau memerintahkan untuk mengambil batu yang ketiga, fa'amaroni falisan, mengambil batu yang ketiga dan mencari yang suci. Jadi nggak boleh batu yang najis gitu. Jadi kalau misalnya lagi di hutan, apalagi di hutan ya, itu harus diperhatikan. Apakah itu benar-benar batu atau memang itu kotoran yang sudah kering gitu. Iya. Samar juga kadang ya. Iya betul. Jadi kalau udah bertahun-tahun ya. Cuman ada pesing kali bau. Iya. Nah kemudian yang kedua, 3 batu tersebut dapat membersihkan tempat keluarnya kotoran, baik kubul ataupun dubur. Sehingga bila belum bersih, maka harus menambah jumlah batasnya. Disunahkan untuk ganjil. Jadi kalau misalnya 3 kali nggak bersih, berarti tambah lagi 2 batu lagi jadi 5. 5 kali nggak bersih, tambah lagi jadi 7. 7 nggak bersih. Jadi 9. 9 nggak bersih sampai 11, sampai lebih dari 21, itu kayaknya harus pakai air deh. Tapi kalau berceceran kan nggak bisa pakai batu ya Ustazah. Iya betul, nanti ada pembahasannya lagi. Najis-najis yang harus pakai air dan najis-najis yang harus pakai batu. Ya next. Ini masih syarat istinja dengan batu ya. Muncul ini sudah, iya. Ini sudah bagiannya Ustazah Sofwa ini. Mana Ustazah Sofwa ini?
Ustazah Sofwa udah masuk Oh, belum ada. ya? Ustazah? Mana? Oke, baik. Baik, nggak apa-apa. Saya lanjutkan aja, Ustazah Iya, Azhar. iya, iya. Coba, next. Nah, syaratnya nanti menggunakan batu. Yang ketiga, tidak terkena tetesan air atau najis lain. Jadi, seumpama pup. Nah, nanti pupnya itu nggak keluar najis lain lagi. Contohnya nggak keluar pipis, umpama gitu. Ya. Jadi kalau misalnya masih pup aja, itu langsung dibersihkan. Maaf ya, mungkin bahasanya agak-agak ini. Langsung dibersihkan menggunakan batunya gitu. Ya. Ini untuk pembahasan yang batu ya. Kalau pembahasan yang air sih enaknya tinggal diguyur gitu. Tapi yang saya bahas di sini adalah yang batu. Jadi kalau udah kecampur kena air, kayak di kloset tuh ya Ustazah, misalkan di pesawat gitu kan nggak ada air, cuman ada tisu aja gitu. Kalau kena dari klosetnya kan suka ada genangan air tuh Ustazah, Iya betul. gitu ya, terus balik. Kecipratan. Ya. Itu berarti nggak cukup ya pakai tisu aja ya? Iya betul. Jadi intinya biasanya yang bisa menggunakan istinja menggunakan batu itu hanya maksudnya pup yang masih bisa dihilangkan saja, pup yang tergolongnya keras gitulah ya. Kalau misalnya encer, mencret atau mungkin Geser kemana-mana. Beser kemana-mana, nyiprat kemana-mana, nyemprot kemana-mana, itu nggak bisa pakai batu. Itu harus pakai air gitu. Ya. Udah ada nih Ustazah Sofwanya. Oh, Ustazah Sofwa udah ada. Silakan Ustazah Sofwa dilanjutkan. Kepada Ustazah Sofwa, silakan. Kami persilahkan. Kemarin ini Ustazah Sofwa itu jadi pemateri di hari kedua. Yang berhalangan, putri beliau sakit, sekarang udah sehat ya Ustazah? Alhamdulillah. Tuh, bareng sama anaknya tuh kan, Solehah. Silakan Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada suaranya ya? Udah Ustazah, silahkan. Ada Ustazah. Ya. Silakan Ustazah Sofwa. Kok nggak nyambung ya? Apa? Dari awal lagi ya Ustazah? Gak ada suaranya, gak ada suaranya. Gak ada suaranya, apa tuh Ustazah? Ada Ustazah? Oh ini. Ya. Dari pink, oh iya. Muncul suara ininya, layarnya. PPT-nya muncul Ustazah. Ustazah. Gimana? Melanjutkan yang mana Teh? Dari istinja menggunakan batu. Syaratnya. Tadi dari Ustazah Umu baru sampai nomor 2 atau mau diulangi boleh. Gimana sih istinja pakai batu tuh biar sah tuh gimana? Syaratnya. Silakan Ustazah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membawakan materi cara-cara istinja menggunakan batu atau kalau dalam kitab biasanya disebut dengan istijmar ya kalau nggak salah. Ya, kalau istinja tuh yang pakai batu apa yang pakai air? Pakai air. Istinja itu kan ada istijmar, ada istinja itu bil ma, ada istinja bil hajar. Kalau istinja hajar itu biasanya bil ahjar itu biasanya bahasa di dalam kitab menggunakan kata istijmar. Yang istijmar itu malah pakai batu ya? Bil hajar. Ya. Oh iya. Ya. Nah, cara istinja menggunakan, mohon maaf nih. Ada suara bayi. Gak apa-apa Ustazah.
Dibawa happy aja Ustazah. Cara istinja menggunakan batu itu seperti yang tadi Ustazah Umu bilang. Jadi syarat yang pertama adalah minimal menggunakan 3 batu atau 1 namun memiliki 3 sisi ya. Jadi satu batu ini tidak ditentukan ukurannya seberapa, yang pasti yang minimal gitu ya, minimal 3, maksimalnya tidak ada maksimalnya, pokoknya sampai bersih. Disunahkan sampai ganjil ya. Kalau misal di hitungan keempat bersih semisal, nah ini berarti ditambah sampai 5 atau ditambah sampai 7 seperti itu. Nah, saya pernah dengar kalau misalkan tata cara mengusapnya pun kalau yang keluar berbentuk cairan ataupun yang keluar itu berbentuk seperti kotoran, buang air besar, itu tata cara ngelapnya tuh beda katanya, biar terangkat ya. Biar terangkat rapih gitu ya, supaya tidak berceceran kemana-mana yang nantinya tidak jadi sah menggunakan batu. Bisa saya praktekkan boleh ya? Boleh Ustazah. Boleh Ustazah. Boleh Ustazah. Ustazah kita ini loh, biasa praktek sampai ke mayit juga. Sampai ngurus mayit juga beliau ini, jadi yang jijik-jijik itu udah biasa nih Ustazah. Ya, biasa, alhamdulillah. Sampai ke kotoran mayit Ustazahnya. Sudah pernah memandikan mayit hampir 4 kali kalau nggak salah, dan setelah memandikan mayit insya Allah 2 hari tidak tidur. Nggak bisa tidur ya Ustazah? Bisa tidur, nggak bisa. Apa disebutnya? Sawan ya? Iya kan? Sawan. Kalau kata orang barat tuh apa, kesambet ya? Iya, kesambet. Mohon maaf nih, saya contohkan. Ini umpamanya ini dubur ya. Ya udah, nggak usah jorok-jorok deh pokoknya deh. Ilmu. Kalau misalkan yang keluarnya adalah berbentuk kayak BAB atau yang nggak cair seperti itu, maka cara ngelapnya seperti ini. Karena saya matiin dulu ininya ya biar layarnya Ustazah lebar. Gimana? Ya, silakan. Matiin share screen ya, silakan ya. Seperti ini. Bentar. Seperti ini. Jadi agak ditekan. Seperti ini. Kalau kotoran ya Ustazah? Kalau kotoran yang jamit, yang nggak cair. Ya. Pup gitu ya. TAI, iya TAI. Ditekan ya Ustazah? Jadi dicomot gitu ya, apa ya bahasanya ya? Iya, dicomot. Dicomot gitu, paham nggak ya? Kalau bahasa Sunda sih dicomot namanya. Ya, Ustazah, tangan yang ininya madepin ke sini, ke kameranya, Ustazah, yang megang tisunya. Bentar ya. Ini Ustazahnya anaknya 2 loh. Jadi gitu ya, agak dicomot seperti ini biar jadi bukan seperti ini. Kalau dicolek kayak gini, nanti takutnya ini kotorannya jadi mana-mana. Oh iya. Dicomot gitu ya bahasa. Oh jadi diambil gitu ya, diambil gini ya Ustazah? Dikalikunya, subhanallah. Alhamdulillah kita bisa belajar sambil gini-gini ya. Insyaallah Ustazah. Kalau yang keluarnya itu adalah bentuknya cairan gitu ya, seperti misalkan kalau perempuan kayaknya susah ya kalau mempraktekannya. Ini kalau misalkan laki-laki gitu ya. Ya. Berarti caranya ditul gitu. Jadi bukan di
seperti ini. Digeser, bukan Kan digeser. digeser tapi ditul. Ditutul. 1, ambil lagi. 2, ambil lagi. Ditutul, ya ditutul. Ini bukan. Kalau seperti ini, dikhawatirkan nanti najisnya berpindah dari tempat keluarnya gitu. Kalau perempuan gimana berarti Ustazah? Kalau perempuan, itu kemungkinan besar tapi ya. Kemungkinan besar itu nggak bisa ya kayaknya. Tapi kan sekarang kalau apalagi di luar negeri ya, kemarin tuh sempat ada yang nanya tuh yang di luar negeri mereka tuh udah jarang pakai air, pasti pakainya tuh tisu. Gimana tuh? Nah itu berarti Dilap aja sampai ngeresap berarti ya, ngeresap kan ke tisu. Gimana tuh Ustazah? Meresap ke tisunya, meresap. iya. Jadi nanti Kalau perempuan Ustazah? ini berarti kayak enaknya pakai kain atau pakai yang agak besar gitu, terus ditaplokin gitu, apa ya, ditaplokin di gini gitu loh. Ditempel langsung. Tapi jangan sampai kena tangan ya berarti ya. Kan jadi najis berarti tangannya. Iya, betul. Enggak sih, pipisnya nggak melebar kemana-mana. Oh iya. Jadi Karena prakteknya ya Ustazah, kalau misalnya maksudnya lewat farji gitu, itu harus, ya kan kalau yang farji itu kan berarti najisnya yang cair ya Ustazah? iya, pasti. Jadi apa ya, pasti keluar lewat apa ya? Jadi pasti Cepatan. dari jalan keluarnya itu memang Gimana Ya. Ustazah? Mohon maaf, jadi dari farjinya itu ya Ustazah ya? apa? Langsung pas di titik di farji lubangnya. itu, Ya. di lubang farjinya itu. Lubang keluarnya. Udah mulai belakang, karena kan kalau perempuan itu biasanya kalau pipis dari depan itu biasanya dari depan pun nembus gitu. Tahu saya sih gitu Ya. ya. Memang Kan kalau misalnya pipis itu kan najis yang cair ya Ustazah, jadi harus pakai air ya Ustazah. iya, sulit untuk Berarti kalau perempuan harus pakai air ya Ustazah? Kecuali mungkin nanti keputihan yang kental kali ya Ustazah. ya seperti itu bisa. Berarti dia cuma keputihan aja, nggak pipis. Kalau itu jangankan pakai tisu atau pakai batu, umpama ada laki-laki mau istinjanya dengan mengoleskan atau mengoles-ngoleskan dakarnya ke tembok, itu bisa aja. Gitu ya, dipeper. Di tembok gitu bisa. Kalau laki-laki, karena si air pipisnya nggak kemana-mana. Gitu, najisnya tuh cuma di satu titik. Kalau perempuan kan di sini, terus nanti ada yang melebar ke belakang. Nah, seperti itu. Jadi cuman kan berarti temboknya suci apa enggak ya Ustazah? ya. Iya. Iya. Temboknya suci apa enggak nanti? Ya, seperti itu. Ini cuma mencontohkan. Ini kok nggak nyala ya? Sebentar, udah muncul? Sudah. Aduh. Setelah itu syarat yang ketiga atau yang ini? Ketiga, silahkan. 3, tidak terkena tetesan air atau najis lain. Nah, ini berarti seumpama najis lain atau tetesan air itu seperti kita BAB di bawah kloset. Kloset, iya. Terus ada cipratan air yang ke tempat keluarnya najis ataupun ke bagian-bagian yang lain, ini berarti sudah tidak disucikan lagi dengan batu. Atau semisal seperti kita pipis di atas genangan seperti itu juga sama.
Nggak Ustazah bisa sambil ya. menyusui aja nggak apa-apa Ustazah. Mohon maaf nih. Nangis dedenya. Ustazah Umu bisa dilanjut dulu. Oh iya Ustazah. Ini nggak ini. Ustazah. Duh, Nah, mohon maaf nih. Iya. Iya nggak apa-apa Ustazah. Silakan Ustazah. Baru Oke. Oke, saya lanjut ya. Untuk yang ketiga tadi tidak terkena tetesan air atau najis lain. Jadi kalau misalnya pas lagi pup, seperti contohnya tadi, pupnya itu di kloset yang duduk atau mungkin kloset yang jongkok itu sama aja ya. Nah nanti kalau misalnya pas pup, kok ada yang terciprat dari bawahnya, atau mungkin ada najis yang lain yang baru datang. Contoh mungkin kalau misalnya pup, mungkin pupnya kadang kan ada cairan yang keluar juga ya, kayak seumpama abis pup terus kentut ternyata ada sedikit air yang keluar gitu. Nah itu nanti sudah tidak boleh pakai batu lagi, tapi harus menggunakan air gitu. Kemudian yang keempat, najis yang keluar saat buang hajat tidak boleh melewati sofa. Sofa di sini adalah lingkaran batas dubur atau melewati hasyafa. Jadi seperti yang tadi Ustazah Sofa praktekkan, contohnya ini ya, megangnya gimana ya? Ya, bisa dipegangin. Layarnya dihentikan dulu biar munculnya full. Silakan Ustazah. Nah, contohnya kayak ini ya, seumpama. Nah, jadi najisnya itu tidak melebar ke... Ini gimana megangnya ya? Saya bantu deh, Ustazah. Saya bantu. Jadi gini deh. Ya. Ya, Ustazah aja lah yang... Ya deh, ya. Gini, Bisa terus megang. praktekin ya Ustazah. Ya, jadi tidak boleh melebar ke pinggir-pinggirnya itu. Ya, intinya ya. Jadi Ya, kalau betul. lewat dari lipatannya ini udah nggak boleh ya? Gimana? Udah nggak boleh pakai batu. Dalam artian istinjanya harus menggunakan air. Ya. Seperti itu. Oke, lanjut Ustazah. Mana tadi? Udah muncul? Ampun. Kemudian yang sama tadi yang untuk lingkaran dubur dan tidak boleh melewati pucuknya dakar. Jadi tidak melewati titiknya itu. Kalau nanti melewati titiknya itu berarti najisnya itu sudah berpindah. Kalau sudah berpindah harus menggunakan air. Tidak boleh lagi menggunakan. Jadi intinya najis-najis yang pakai batu itu ya yang langsung seperti yang keputihan, tapi keputihannya yang kental yang langsung bisa diambil gitu. Nah, saya juga pernah baca keterangan kalau misalnya untuk wanita yang belum bersuami berarti gitu ya, atau belum melahirkan, nah itu nanti sebenarnya ketika nanti keputihan itu bisa istinja pakai batu, tapi harus segera. Jadi sekali keluar langsung dicolek cepet gitu, cepet. Apalagi kalau misalnya dirasa, mohon maaf, keputihannya itu agak lama, maksudnya berlanjut gitu. Kalau berlanjut itu harus standby gitu. Jadi batunya itu harus ada di titik farjinya itu. Nah, tapi ini permasalahannya adalah untuk perempuan yang belum menikah. Karena kalau perempuan yang sudah menikah itu biasanya melebar kemana-mana. Jadi lebih baik kalau untuk perempuan yang sudah menikah itu tetap menggunakan air. Kalau udah melahirkan juga jadi kemana-mana, Ustazah, memang betul. Iya betul. Nah, kemudian lanjut yang kelima. Yang kelima Ustazah. Mana yang kelima itu nggak ada? Oh iya. Nah itu. Ya. Nah yang kelima, najis yang dibersihkan bukan najis yang sudah kering.
Nah, jadi ini tuh kalau misalnya najisnya, contohnya pupnya keluar, itu langsung dicomot. Jadi nggak nunggu kering dulu sampai beku sampai besoknya gitu, enggak. Jadi sekali keluar itu langsung diambil gitu. Ya, nggak boleh sampai kering karena kalau kering nanti akan susah hilangnya. Bahkan akan sampai menyakiti. Karena kan kalau kering biasanya dikerok aja itu susah ya, dikerok. Jadi ya memang harus menggunakan air. Itu kalau udah kering. Nah, kemudian yang keenam, najis yang keluar tidak berpindah ke anggota tubuh yang lain. Ini contohnya kayak seumpama pup. Niatnya pupnya kan kita nggak tahu ya, ini pupnya nanti mau keluarnya keras atau mau keluarnya encer gitu kayak mencret. Kalau misalnya sakit perut banget, akhirnya keluarnya itu langsung muncrat gitu ya, kemana-mana, itu berarti nggak boleh pakai batu, tapi harus pakai air. Jadi syaratnya najis-najis yang boleh menggunakan batu, beristinjanya menggunakan batu adalah 6 ini. Selain dari 6 ini, maka nanti menggunakan air istinjanya. Oke, dilanjut Ustazah. Next. Ya. Kemudian syarat batu yang diperbolehkan. Nah ini, syaratnya ada 3. Yang pertama, barangnya suci. Jadi batunya itu suci atau sesuatu yang sama seperti halnya batu, contohnya tisu tadi, itu harus suci. Jadi diperhatikan betul-betul ya, kalau lagi naik gunung, apalagi tuh di hutan-hutan itu kan betul-betul samar, mana yang kotoran membeku, mana yang batu gitu. Soalnya kalau udah bertahun-tahun itu nggak kelihatan. Jadi hati-hati lagi untuk yang yang naik gunung. Kemudian yang kedua, sesuatunya itu keras atau jamur. Jadi batunya itu batu yang keras, bukan atau mungkin kalau misalnya teman-teman cari sesuatu yang lain, contohnya kayak tisu tadi kan prakteknya tisu itu nggak keras. Iya, iya. Jadi adalah membentuk agar dia menjadi benda yang keras. Jadi dibulat-bulatkan. Karena kalau nggak gitu juga pasti dia nanti ngeresap terus jadi kena tangan kita ya. Betul. Jadi enaknya itu kalau misalnya mau gitu tisu, sebenarnya kita megangnya ujungnya ya Ustazah ya. Karena sebenarnya untuk hati-hati juga, takutnya kalau kita megangnya begini nanti kita kena gitu. Jadi harusnya megangnya tuh ujungnya, jangan sampai. Kemudian yang ketiga, bukan benda-benda yang memang dimuliakan. Contohnya kayak tadi makanan, terus tulang, terus kertas yang mungkin ada nama-nama Allah atau nama-nama. Iya, nama-nama yang dimuliakan. Itu ayat-ayat Al-Quran, orang-orang soleh, nah itu nggak boleh. Atau ilmu-ilmu itu juga nggak boleh. Jadi usahakan kalau mau pakai kertas, kertasnya kosong gitu. Nah. Terima kasih sudah habis. Alhamdulillah materinya sudah selesai disampaikan oleh Ustazah. Sekarang kita bahas pertanyaan ya Ustazah. Boleh. Baik, yang ada di chat itu istinja menggunakan tisu basah itu sudah masuk kategori suci kah, di mana kondisi sedang trekking di hutan dan terdapat sungai, tapi membutuhkan 5-10 menit untuk sampai di sungai. Namun karena malas ke sungai jauh, jadi maunya pakai tisu basah. Gimana itu Ustazah? Istinjanya pakai tisu basah. Ada sungainya katanya. Nah ya, terima kasih. Siapa yang bertanya Ustazah? Dengan siapa ini? Uma Ais. Ya, terima kasih Ma Ais. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau ibadah atau kita mau istinja, tujuannya nanti untuk ibadah, apalagi membersihkan diri, sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah cari airnya dulu. Ya. Kalau ada air, silakan dihampiri. Tapi kalau misalnya sejauh mata memandang dan atau akses menuju airnya itu sulit, soalnya di tengah-tengah ada hewan buas atau bagaimana gitu ya. Nah, itu boleh istinja menggunakan batu dan sesamanya. Sesamanya itu berarti tadi ya, benda-benda yang sifat dan fungsinya itu sama seperti yang batu. Contohnya tadi saya adalah tisu kering.
Kalau misalnya tisu basah itu bagaimana? Sebenarnya tisu basah itu kan dia kan basah ya, ada airnya. Nah, ditakutkan kalau misalnya tisu basah boleh menggunakan tisu basah namun harus hati-hati. Karena kan dia basah. Sesuatu najis kalau misalnya kena basah biasanya jadi najis juga. Berarti nggak bisa Ustazah ya, kan tidak boleh kena air syaratnya. Kalau kena air berarti ini nih yang ini nih Ustazah. Kalau kena air berarti wajib pakai air jadinya ya. Iya, jadi kan dia kena sesuatu yang lain lagi tadi, sama aja kayak yang kecipratan air tadi. Gitu. Ya. Jadi sama Kecuali- kayak nyebokin bayi juga ya, nggak bisa pakai tisu basah ya. Kecuali tisunya dikeringin dulu. Jadi nunggu dulu, sabar, kelamaan. Jadi tidak mencukupi ya kalau pakai tisu basah ya, karena ada airnya itu. Kalau cuci tangan gitu, pakai tisu basah itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya istinja, tidak boleh karena syaratnya 6 ini. Pokoknya dilihat aja, diingat-ingat 6 syarat ini adalah hal-hal yang memperbolehkan menggunakan batu. Selain itu tidak boleh pakai batu, tapi harusnya pakai. Cuci tangan juga nggak boleh yang kalau yang najis nggak bisa ya Ustazah. Betul, karena itu basah ya. Harus Najis, pakai air najis ya. iya kering, terus nanti kalian pakai air, contohnya pakai tisu basah, itu nanti najisnya nempel, jadi tangannya ikutan najis. Ya, Ustazah Sofa mau menambahi mungkin? Silakan Ustazah Sofwa. Umang di dalam. Silakan Ustazah Sofwa mau menambahi. Ustazah kedengaran nggak Ustazah? Gimana Ustazah? Pertanyaannya istinja pakai tisu basah lagi di gunung, ada sungai tapi katanya males kesananya kejauhan. Oh, ya nggak bisa kalau sama tisu basah. Kayak Ustazah Umu. Iya, karena syaratnya harus kering ya, nggak kena air ya. Kan itu nggak boleh bercampur dengan hal lain. Jangankan air ya, semisal di apa ya namanya, di ada bedak, ada ya itu udah nggak boleh, itu udah nggak boleh disucikan dengan. Oh, kena bedak ya Ustazah? Itu juga sama, nggak boleh. Pokoknya ada hal lain Selain najis itu ya? Boleh, udah nggak lagi. Ya, baik Ustazah, terima kasih disimpulkan ya. Jadi pertanyaannya tadi kalau istinja menggunakan tisu basah itu bagaimana? Tidak bisa menggantikan posisi batu ya, karena syaratnya harus yang kering gitu ya. Kalau mau pakai tisu harus pakai tisu yang kering. Tapi kalau masih ada air harus tetap berusaha menuju airnya, Ustazah gitu ya. Iya, betul-betul. Selanjutnya, air ketuban apakah najis? Jika najis, bagaimana cara membersihkan rembesan air ketuban yang di kasur? Jadi ini hari-hari mau melahirkan berarti ini Ustazah, terus ketubannya rembes katanya Ustazah. Di kasur. Ya, rembes di kasur. Jadi najis nggak katanya ketuban itu? Silakan Ustazah. Kalau ketuban berarti keluar sesuatu dari dua jalan ya? Dari salah satu dari dua jalan kan? Najis. Ya, jadi gimana Ustazah? Najis. Iya, jadi ketuban itu mungkin tidak hanya ketubannya aja yang keluar, itu bisa dengan cairan lainnya yang melewati farji yang membuat itu najis. Nanti kan pertanyaannya, kan bayi suci masa ketubannya najis gitu nanti Ustazah. Yang menjadikan najis itu
yang lewatnya itu ya berarti ya bisa jadi bareng dengan air pipis gitu ya Ustazah. Betul betul. Jadi air ketuban itu kalau rembes bisa najis gitu ya. Cara membersihkan rembesan ketuban di kasur gimana Ustazah? Dijemur juga berarti ya kayak tadi ya Ustazah. Kayak pembahasan najis yang kemarin. Dihilangkan dulu ainiahnya dengan cara dijemur. Rasa warna bau. Dijemur dulu ya Dan gimana? hujan di angin. Oh iya, kalau hujan di angin-angin, kalau nggak di angin-angin, kalau punya vakum, zamannya vakum di vakum ya, biar kering mungkin. Kalau nggak ada vakum gimana Ustazah? Itu bisa pakai Kipas angin. harus benar-benar sampai kering dulu. Sampai kering dulu, sampai hilang bau rasa warnanya, kemudian dialirkan dengan air yang suci gitu ya Ustazah. Dialirkan dengan air yang suci sekira menutupi yang terkena air ketuban tadi ya. Harus sampai tembus ke bawah nggak Ustazah? Iya, nggak harus ya. Nggak harus ya. Nggak harus. Yang penting memenuhi, dikira-kirakan searea mana tertutupi kena ketubannya tadi ya. Baik, selanjutnya pertanyaannya, kalau dikeringkan pakai kipas angin gimana jika spring bed-nya besar? Pakai vakum berarti ya. Ini pertanyaan yang tadi nyambung ya masih ya. Manggil ini aja cleaning service kalau spring bed-nya besar mungkin ya. Biar cepet. Diangkut, dijemur takut keberatan. Selanjutnya, Ustazah maaf izin bertanya, apakah orang yang keputihan terus-menerus niat wudunya sama atau tidak Ustazah? Silakan Ustazah. Hadas ya? Ya ini wudhu sebenarnya belum sampai pembahasannya, tapi nggak apa-apa deh dijawab aja. Jadi daimul hadas. Kalau daimul hadas berarti niatnya istibahati sholat ya. Iya. Karena dia daimul hadas. Gimana Ustazah? Nanti cara bersihnya beda kalau daimul hadas. Ya. Jadi orang yang keputihan terus-menerus itu disebutnya daimul hadas. Daim itu artinya selalu berhadas. Selalu berhadas, maka niat wudunya tidak sama dengan orang yang biasa. Batasannya daimul hadas gimana? Nanti ada pembahasannya setelah istinja besok. Besok kita bahas wudhu ya, sabar ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustazah. Kalau berenang di kolam renang, tapi ternyata kolam renangnya habis kecemplungan anjing, apakah air di kolam renang masih dikatakan najis? Kalau najis, lalu cara mensucikan najis di badan yang berenang di kolam renang tersebut gimana? Kolam renangnya pasti 2 kula, Ustazah. Kayaknya kalau 2 kula mah nggak najis ya airnya juga. Soalnya nggak berubah. Kecuali anjingnya bangkai. Kecuali anjing 100 yang masuk tuh. Semua. Ya. Jadi harus digaris bawah itu air yang banyak, yang 2 kulah itu tidak akan menjadi najis kalau tidak berubah bau, rasa, dan warnanya. Jadi kalau berenangnya bareng sama anjing gimana? Bareng berenangnya sama anjing. Nggak apa-apa, suci ya. Gitu ya Ustazah ya. Iya, kalau megang anjingnya, saat renang megang anjingnya ya berarti najis lah. Maksudnya anjingnya di ujung gitu, dianya di ujung sini. Kalau berenang bareng gitu naik ke anjing. Tadi maksudnya satu kolam. Kalau berenang bareng mau pasti najis ya karena kesentuh ya. Iya. Kemudian Ustazah mau bertanya dulu sebelum tahu istinja yang benar. Jadi pas di kebun lagi pup, cara membersihkannya pakai daun.
daun yang kesat gitu, yang ada buahnya warna ungu. Apa tuh? Apakah bisa pakai daun katanya Ustazah? Termasuk muhtaro apa? Yang dimuliakan apa enggak tuh Ustazah? Boleh nggak istinja menggunakan daun? Nggak apa-apa kalau nggak ada itunya, kalau nggak ada buahnya. Itu Ada cerita buahnya katanya. Ada buahnya warna ungu, daun bidara kali ini ya? nggak dimakan. Dia pakainya daunnya daun doang kan? Makan kayaknya. Daun mah nggak dimakan. Jadi bukan apa? Bukan muhtaram ya, bukan yang dimuliakan ya. Yang nggak boleh itu yang boleh. dimakan kalau pakai buahnya itu nggak boleh buahnya. Oh iya, pakai buahnya nggak boleh. Kalau pakai daunnya nggak apa-apa. Gitu Ustazah. Disunahkan lagi daunnya nanti dibentuk-bentuk yang bulat-bulat itu kayak isunya tadi. Tapi kalau daun dibulet-bulet dia hancur Ustazah, ada airnya Ustazah. Yang belum tuh nggak hancur atau digulung itu loh, Ustazah. Digulung ya, paling digulung ya. Kalau dibulet-bulet biasanya dia keluar sari daunnya Ustazah, pasti ada. Karena retak gitu ya. Ini ada yang mau bertanya langsung, buka mic silakan deh, kayak kemarin seru loh. Silakan. Silakan yang mau buka mic, ayo. Ayo, yang mau buka mic silakan. Ada yang mau buka mic? Ada yang mau buka mic, Kak? Ada. Oh iya, silakan. Kalau istinja perempuan kan disunahkan dehem 3 kali. Nah, Apa? kalau misalnya dehem 3 kali. Oh, dehem, ya ya. Saya dengarnya apa tadi? Ya, dehem 3 kali. Nah, ketika sudah selesai istinja tapi nggak dehem, tapi dehemnya setelah wudhu. Nah, itu apakah berpengaruh terhadap setelah wudhu? Apakah berpengaruh ada najis yang keluar atau air pipis yang keluar gitu? Ngoten niku Ustazah. Diulangi ya. Ketika istinja itu kan bagi perempuan disunahkan untuk berdehem. Ya, sekalian gimana Ustazah? Namanya istibro. Istibro, iya bariah, biar selesai. Merampungkannya itu kalau laki-laki caranya diurut, disentil ya. Diurut gitu kan Ustazah? Kalau laki-laki, kalau perempuan itu dengan cara berdehem 3 kali biar pipisnya tuh tuntas semuanya keluar. Ada yang paham dehem itu apa katanya? Oh gimana dehem itu? Nah kayak begitu itu namanya. Dehem maksudnya jadi ketika pipis ya itu dianjurkan untuk Menuntas. berdehem untuk perempuan ya, istibro kata Ustazah tadi namanya, untuk mentuntaskan pipis kita itu dehem 3 kali perempuan. Aham gitu ya, bukan mau aham-ahamin siapa, bukan. Biar tuntas pipisnya. Nah, ketika ini dahemnya itu malah setelah wudhu, gimana Ustazah? Silakan Ustazah. Ustazah siapa nih yang mau jawab? Ustazah Umu apa Ustazah Sofa? Silakan deh, bareng-bareng. Ya udah aku dulu Ustazah. Soalnya habis ini mau ngajar lagi nih Ustazah. Oh iya, Ustazah Sofa deh, Ustazah Sofa. Gimana? Gimana katanya tadi kalau dahemnya itu setelah wudhu jadinya, bukan setelah pipis. Ya nggak apa-apa maksudnya. Kalau keluar pipis mah jadi batal berarti kan ya? Berarti dilihat dulu Kalau Ustazah. balik lagi, kan wajib istibro itu sampai dia menyangka kalau air pipisnya tidak akan kembali lagi, tidak akan keluar lagi, seperti itu.
Jadi kalau bahasa di dalam kitab itu bahasanya seperti ini. Yajibu alaihil istibra'u minal baul hatta yaghliba ala dhannihi annahu la ya'udu wa la yakhruju gitu. Masya Allah. Bahasanya. Ya. Nah, kalau seumpama selesai wudhu terus baru istibro sampai keluar lagi, ya berarti itu harus diulang lagi wudhunya gitu. Jadi istibro itu hukumnya wajib ya Ustazah? Wajib. Gimana Ustazah tadi yang yajibu itu Ustazah? Wa yajibu alaihil istibra'u minal baul indan qita'ihi ya hatta yaghliba ala dhannihi annahu ayal baul gitu ya. Iku la ya'udu wa la yakhruju. Jadi dia wajib untuk istibro. Cara istibro itu macam-macam ya, dengan kalau laki-laki bisa dengan natrin gitu ya, di sentil gitu, atau dengan tadi tanah nuh bukan ya, tanah nuh perempuan Ustazah, yang dalam, atau dengan di macam-macam lah ya, atau dengan berjalan dulu sampai 70 langkah seperti itu juga bisa. Oh istibro tuh ya? Ya macam-macam istibro tuh. Terus atau dengan diurut perutnya, atau diurut kalau perempuan di atas farjinya itu diurut ke bawah gitu. Oh perempuan diurut juga Ustazah? Ya tapi a'lal farji gitu. Jadi bukan di farjinya tapi bukan di kemihnya. Jadi lamun bahasa Sundanya mah tulang baga. Dihanapeun paranakan. Ya. Aduh mohon maaf nih. Apa itu bahasa Indonesianya? Jadi tulang baga di itu bawah apa rahim, ya? Di bawah rahim. Ya itu bimashi diurut seperti itu juga bisa. Jadi cara-cara istibro itu seperti itu. Nah, supaya apa? Supaya nanti nggak ada sesuatu yang setelah kita pipis nanti ada yang menyusul gitu. Ya. Supaya tidak terjadi seperti itu, makanya wajib untuk istibro. Ya. Sampai ya disimpulkan tadi. Mana Ustazah? Suaranya menghilang Ustazah. Halo? Ini yang hilang saya Pak Ustazahnya. Gimana Ustazah? Disimpulkan ya, tadi kata Ustazah Umu dan Ustazah Sofwa, bahwa ketika istinja itu, ketika kita selesai pipis itu wajib untuk istibro. Istibro itu apa? Merampungkan, memastikan bahwa air pipis kita itu tuntas keluar, ya. Hatta yaghliba, gimana tadi teh Ustazah? Sampai dia yaghliba ala dhannihi, sampai dia yakin ya. Sampai dia yakin bahwa pipis yaghliba ala dhannihi annahu gitu ya. Persangkaannya itu berarti kan hampir ke dzan tuh hampir ke yakin ya Saudara? Iya, persangkaan kuatnya tuh persangkaan terkuatnya tuh dia yakin tidak akan keluar lagi. Emang biasanya kalau dehem itu pasti keluar sih. Kalau pipis itu pasti dehem tuh keluar. Makanya ada yang ketika dia sholat pas ruku terus ngalir itu bisa jadi pipis yang belum tuntas itu. Jadi harus benar-benar ketika iya harus sampai ya jibu ya tuh diperhatikan ya, wajib untuk istibro. Nanti kita bikin ininya ya. Wajib untuk menuntaskan pipis ketika sebelum istinja ya, sebelum kita berwudu dituntaskan. Perempuan caranya dengan berdaham 3 kali sampai keluar, kemudian sudah tuntas yakin nggak keluar lagi baru kita selesaikan sampai suci baru bisa berwudu, begitu ya Saudara? Ya betul. Pertanyaan selanjutnya, ada yang mau buka mic lagi? Ini yang di chat boleh deh disampaikan sendiri.
Atau ini dibacakan ya. Ustazah mohon jelaskan praktek yang benar dalam membersihkan pipis atau pup-pup bayi. Zaman sekarang banyak membersihkannya cuma dengan dilap tisu basah atau kain yang dibasahi atau kapas tuh yang bulat-bulat ya Ustazah, dibasahi aja. Atau mungkin ada pendapat yang meringankan katanya. Buat bayi yang baru lahir gimana katanya ceboknya Ustazah. Silakan Ustazah. Cara yang benar. Susah sih ya kalau praktek realitanya untuk memastikan bayi suci itu susah karena bayi apalagi masih apa ya di usia Bayi. yang masih bayi banget gitu ya di Ya. 6 bulan bawah gitu yang belum bisa duduk, yang belum bisa kita bawa cebok ke WC itu biasanya memang realitanya tuh pakai tisu basah terus. Jadi memang sulit untuk memastikan dia menjadi suci. Terus kalau misalkan ada keringanan atau tidak, itu saya juga belum tahu ya, ada atau enggaknya. Kalau setahu saya sih gimana ya, saya juga kalau praktek realitanya ya itu tadi dengan tisu basah karena memang itu paling simple gitu. Mungkin ini ya Ustazah bisa paling minimal tuh pas mau dimandikan itu ya Ustazah. Karena kan kena baju kita gitu ya pas mau memandikan. Itu kalau saya praktek sendiri itu sebelum kan kalau bayi itu pasti dicelupin ke bak ya. Ada bak mandi bayi. Nah, itu sebelum masuk ke baknya kita siram dengan air dulu sama kita air mengalir di luar baknya. Jadi begitu dia masuk ke bak tuh udah suci badannya dia. Ya nggak usah dah. Ya betul. Ya jadi paling bisa menjaganya tuh di pas memandikan aja. Kalau praktek saya tuh setiap memandikan apa yang pagi atau sore atau yang mandinya cuman pagi aja, siangnya dilap, sorenya dilap. Pokoknya ketika mau dimasukkan ke air yang cuman satu bak itu, sebelum dimasukkan ketika apa pampersnya dilepas, kita siram dulu dengan air suci, mensucikan, baru dimasukkan ke bak mandinya bayi untuk lebih menjaga. Ya. Memang sulit kalau ingin bayinya suci terus tuh sulit karena memang gimana ya kalau namanya juga bayi gitu memang belum tertaklif untuk selalu suci buat apa gitu bayi orang belum Ya, sholat. titik beratnya berarti yang perlu dipahami, yang wajib suci itu bukan bayinya, tapi ibunya. Gitu Ya, ya, jadi kalau mau sholat itu nah itu kan apakah tadi saat kita mensucikan bayi itu dalam pakai baju yang ini terus kena atau enggak gitu. ya gitu, atau menyediakan baju khusus sholat gitu ya. Iya, memang sulit sih untuk menjaga bayi kita untuk suci itu ya memang gimana ya, namanya juga bayi gitu. Nah, itu belum tertaklif, belum dihukumi wajib menjaga suci. Apa gitu. Ya, karena dia belum ibadah ya. Yang wajib suci selalu itu ketika mau sholat adalah orang tuanya dan yang mengasuhnya. Apa? Ya. Jadi yang paling harus diperhatikan kalau mau sholat, pakaian kita harus suci. Gitu ya, Iya. Apa? Pertanyaan selanjutnya adalah, itu ada. Mana tadi hilang? Pertanyaan selanjutnya, Ustazah ingin bertanya tisu basah lagi. Jika bayi pup lalu dibersihkan dengan tisu kering, apakah setelahnya boleh dilanjutkan dengan tisu basah untuk menghilangkan baunya? Terima kasih. Gimana Ustazah? Tisu kering. Ustazah, Ya. Ustazah mohon maaf ya saya off cam ya Ustazah. Ya, terima kasih Ustazah Umu. Makasih Ustazah Umu. Ada keperluan. Iya, terima kasih. Lanjut Ustazah. Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Silakan Ustazah.
Ya boleh-boleh saja kan sudah suci. Itu ya Ini Ustazah. tanya bayi atau kalau bayi kayaknya ini udah kemana-mana ya? Najis. Iya, kalau bayi pasti udah kemana-mana. Udah melewati lipatan duburnya ya. Nggak bisa ya. Tetap harus pakai air ya. Jadi Jadi najis kayaknya. kalau bayi itu nggak bakalan bisa dipraktekkan istinja. Ya betul ya Ustazah ya. Kenapa? Karena najisnya tuh nggak hanya di lipatan duburnya, tapi udah kemana-mana. Betul ya Ustazah? Ya betul, Ustazah Azza udah diganggu nih sama adiknya. Maaf Ustazah, cara mencebok bayi atau anak kecil ini masih sama. Soalnya suka mamang kecipratan najis bekas cebok anak kecil. Mang ya? Ya, gimana Ustazah? Ya, Kayaknya gimana? kalau mang tuh Kalau yang penting tuh buat ibu-ibu tuh harus punya baju sholat deh. iya itu. Poin-poinnya. Kalaupun nggak punya baju sholat, pokoknya hari itu tuh untuk antara pakaian yang dipakai mandiin, nyebokin, sama pakaian yang dipakai sholat tuh beda gitu. Apalagi kalau masih baru lahir kan itu biasanya apa namanya muntah kayak gitu ya. Jadi sebelum kita melaksanakan wudhu itu harus kayak dari kadang mah gitu ya. Setengah badan kita banjurin dulu apa gimana gitu ya. Jadi mandi gitu. Karena memang gimana sulit ya kalau punya bayi. Ya. Harus jaga. Walaupun ada pendapat yang mengatakan muntah bayi itu ma'fu, tapi ma'funya itu hanya di Area itunya aja. area yang dipakai bayi untuk minum ASI ya, Ustazah ya. Iya, Kan di puting gitu ya. ya di puting Jadi kalau ibunya saja. Gimana Ustazah? Kalau misalkan muntahnya di selain itu berarti tidak dimakfu. Ya, muntahnya di kerudung, di baju, tetap harus salin, nggak di mafu. Di mafunya itu hanya di area kalau pas dia minum ASI kan di mulutnya ada sisa muntah, terus nempel ke pakaian dalam kita. Gimana kalau nempel ke pakaian dalam kita? Apa? Kalau nempel ke pakaian dalamnya gimana? Di apa? Bukan di putingnya tapi di ininya di pakaian dalamnya. Di BH-nya. Sama itu berarti tidak itu. Tidak maafu ya. Maafunya tuh hanya di putingnya aja ya. Makanya nggak harus dibasuh gitu. Ya. Ini yang mau nanya silahkan langsung aja. Atau Teh Admin mana Teh Ayu? Tolong bacain Teh Ayu yang terakhir Teh Ayu. Oke, baik. Ini. Assalamualaikum Ustazah, mau bertanya, bagaimana cara istinja yang benar dengan menggunakan toilet toilet yang airnya keluar dari bawah? Toilet kering Ustazah, karena sekarang banyak sekali toilet kering seperti itu, seperti di mall-mall misalnya. Terima kasih. Oh iya, Ustazah pernah lihat nggak Ustazah yang ada yang muncul dari lubang itunya gimana Ustazah? Gimana Ustazah? Kan itu kan saya nggak tahu ya. Terus? Caranya nggak tahu, jadi muncrat kemana-mana ya. Kaget. Sekarang kan memang serba apa ya? Hemat air. Hemat air juga katanya itu mempermudah untuk istinja kalau dari sananya. Jadi kalau orang-orang yang mungkin bukan adat kita mungkin ya, itu biasanya nggak pakai tangan mungkin. Iya benar emang Ustazah. Mereka nggak pakai tangan, langsung pencet aja tombolnya. Dubur itu jadi si semprotan air yang keluar dari toilet toiletnya itu dari bawah ke
apa itu ke kubul dubur, dia nggak pakai tangan gitu. Tujuannya tuh Iya, jadi mohon maaf Ustazah. Jadi itu tuh prakteknya sebenarnya tergantung bagaimana cara posisi duduk kita. Jadi Oh, kalau gitu. misalnya pas pakai toilet, ya pakai toilet yang seperti itu, caranya adalah kita mengatur posisi duduknya. Jadi sebelum kita buang air kecil, mungkin bisa dites dulu kira-kira semprotan yang keluar dari bawahnya itu pas nggak sama mohon maaf alat kita gitu atau farji kita. Kalau pas baru nanti ya silakan kodil hajat dan lain sebagainya, kemudian nanti istinja pakai itu. Memang rata-rata apalagi di mall-mall memang sekarang seperti itu. Jadi kalau bisa jangan sampai malah muncratin najis kita kemana-mana, tapi posisinya adalah sesuai dengan tempat kubul atau dubur kita gitu. Jadi menempatkan posisinya sepewe mungkin gitu Ustazah. Biar najisnya nggak kemana-mana. Tapi kalau untuk ditanyakan seperti itu masih bisa dikatakan suci atau tidak, bisa suci. Karena kan sebenarnya itu airnya itu tergantung sih ya, per toilet tuh beda-beda. Ada yang kadang pelan, ada yang kadang kenceng banget. Kalau yang kenceng banget mungkin awalnya dia menyiprat, tapi kan jatuhnya itu kalau misalnya nyiprat kan tadi harus menggunakan air. Nah itu kan posisinya bukan pakai batu lagi, tapi istinjanya udah pakai air. Jadi tetap bisa mensucikan dan membersihkan gitu. Yang penting pas udah pakai air dari bawah itu jangan berdiri aja, karena kan kalau berdiri kan jadi muncrat gitu Ustazah. Silakan Ustazah Sofa kalau ingin ditambahi. Itu sepengalaman saya gitu ya. Karena kalau misalnya menggunakan air ya bersih-bersih juga sama tetap. Cuma ya itu tadi posisikan posisi duduk kita tuh pewek setepat mungkin gitu. Kalau misalnya memang ngerasa belum pewek ya silakan diatur lagi posisi duduknya biar sesuai gitu. Terus kalau misalnya ngerasa belum bersih juga bisa nanti ditambahi dengan tisu di sampingnya itu kan biasanya ada. Gitu. Tapi lebih baik ya memang menggunakan air ya. Mungkin tisu itu untuk ngelap aja biar nggak basah. Itu Ustazah. Ini sambil nyimak samar-samar ya Ustazah ya, mohon maaf. Ya, terima kasih Ustazah. Tapi ketika prakteknya misalkan ternyata kemana-mana, ya berarti sebetulnya dia tuh jadinya bawa najis. Badannya bawa najis jadinya keciprat kemana-mana misalkan karena dia nggak tahu akhirnya kemana-mana gitu ya. Kalau nggak tahu ya berarti kan najis kan bajunya jadinya. Nah, Iya. Iya. Jadi poin pentingnya itu pokoknya istinja dengan air tuh yang penting ukurnya udah selesai. Ya. Baik, selanjutnya Teteh Ayu. Teteh Ayu. Suara. Ya. Selanjutnya. Apakah hadas bayi laki-laki itu beda? Ini. Apakah hadas bayi laki-laki dan perempuan itu beda? Beda cara membersihkan diri kita saat terkena kencing atau najis dari bayi laki-laki walaupun perempuan. Jika istinja belum benar, jadi pakaian dalamnya harus disucikan ya Ustazah. Ini maksudnya menanyakan air pipis atau najis ya? Pup atau apa? Air pipisnya ya? Iya, air pipis Ustazah. Kalau air pipis bayi laki-laki dan perempuan kan memang beda. Kalau laki-laki kemarin kan ada termasuknya najis mukhafafah. Kalau perempuan najis mutawasitoh gitu kan ya. Itu pun bayi laki-lakinya yang belum makan apa-apa selain air susu ibunya. Ini udah dijelaskan kan kemarin Ustazah Azah?
Ustazah Azza. Mana? Iya, Ustazah. Gimana, Ustazah? Ini udah kemarin udah dijelaskan kan kalau air pipis laki-laki dan perempuan, anak kecil perempuan dan anak kecil laki-laki, itu kan memang hukumnya ada, kalau perempuan najis muhafafah, kalau laki-laki najis muhafafah, kalau perempuan najis mutawasitoh gitu kan? Mutawasitoh, ya. Ya, itu pun kalau laki-laki yang najis muhafafah itu selama dia belum makan selain air susu ibunya gitu kan ya. Ini udah pembahasannya udah kemarin, yang ditanyakan itu apa? Mengapa berbeda gitu? Yang ditanyakan cara mensucikannya kan, kalau najis mukhafafah cukup dengan dicipratkan air secara menyeluruh. Ya. Kalau najis mutawasito itu berarti harus diguyur air. Ya, tapi dihilangkan dulu bentuk najisnya ya Ustazah. Iya. Iya. Harus dihilangkan dulu bentuk najisnya, baru dilakukan tadi itu. Ini yang baru gabung mungkin ya. Kemarin udah di-share, nanti bisa di-share ulang kalau mau. Silahkan Iya. admin nanti ya. Jika istinja belum benar, jadi pakaian dalamnya harus disucikan. Iya, betul. Kalau istinjanya belum benar, pakaian dalamnya jadi najis. Iya, betul. Jadinya ganti. Betul. Semuanya ganti. Cukup mungkin ya, ada yang mau bertanya lagi? Secara langsung aja mungkin, Ayah. Satu kali lagi boleh? Ada yang mau buka mic? Gak ada kayaknya. Udah ya? Udah pada ngantuk. Iya. Ada. Baik, mungkin dicukupkan ya untuk materi. Ada yang mau buka? Ada? Enggak ada. Dicukupkan mungkin ya untuk materi ini. Untuk materi malam ini tentang istinja. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustazah Umu dan Ustazah Sofa atas penjelasannya. Semoga ilmu kita diberikan manfaat, barokah, diridhai Allah, diridhai guru-guru kita semua. Dan kita diberi taufik oleh Allah untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Baik, kita tutup mungkin majelis ini ya. Bersama-sama mari kita. Saya serahkan ke admin deh untuk baca doa kafaratul majelis. Silakan ke admin. Baik, alhamdulillah acara kajian pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Sebelum kita akhiri, mari kita baca bersama-sama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf semuanya ya. Terima kasih. Terima kasih Ustazah Azza, terima kasih Ustazah Sofwa. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ketemu lagi besok ya. Ini mau setel salawat udah nggak? Terima kasih Ustazah Umu, Ustazah Azza. Iya. Besok ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.